Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafiz Sama Rustamin, stambuk C201171458. Baiklah, saya akan mempresentasikan edukasi daur ulang sampah, pengolahan sampah organik. Nah, kita masuk di pengertian sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Nah, sampah menurut jenisnya. Pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Contoh, daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, sisa manusia, sisa kardus, dan kertas, dan lain-lain. Sampah anorganik atau sampah yang tidak terurai, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik makanan, mainan, botol, dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas minuman, kertas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada sampah beracun atau yang berasal dari limbah-limbah bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Nah, kita masuk di latar belakang. Mengapa kita mengambil pengelolaan sampah organik? Sampah organik dari rumah, jika bisa diberdayakan, mampu menghasilkan nilai tersendiri, misalnya kompos. Namun, seringkali alasan malas dan tidak tahu caranya mencuat, padahal membuat kompos dari sampah organik tidaklah sesulit itu. Rumah kita sendiri adalah salah satu penghasil sampah terbesar. Sayangnya kebanyakan sampah ini lantas hanya dipindahkan ke tempat pembuangan akhir. Padahal sampah organik dari dapur atau kebun bisa dengan mudah kita ubah menjadi pupuk kompos yang akan menyuburkan tanah. Potongan batangan sayuran, kulit buah, daun pisang, pembungkus tempe, kulit bawang, kulit telur, dan lain-lain adalah sampah organik yang sering kita produksi. Sisa-sisa ini sebenarnya adalah material berharga untuk menjadikan bahan baku pupuk kompos. Nah, manfaat pupuk kompos. Kita perlu mengetahui manfaat pupuk kompos secara umum. Seperti yang kita ketahui, pupuk kompos bermanfaat untuk mendukung tingkat kesuburan tanaman. Bahkan, pupuk-pupuk kompos yang dibuat dari sampah organik rumah tangga juga punya manfaat tersendiri untuk lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih lanjut, pupuk kompos untuk tanaman dan lingkungan adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan daya serap air pada tanah. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Keempat, memperbaiki struktur dan kualitas tanah. Kelima, memperbaiki kualitas hasil panen. Keenam, membatasi pertumbuhan hama tanaman dan membatasi pertumbuhan hama tanaman. Ketujuh, mengurangi tingkat kekesaran struktur tanah. Ke-8, ramah lingkungan. Ke-9, mengurangi jumlah sampah organik. Ke-10, membantu pemerintah mengelola sampah rumah tangga. Yang ke-11, mengurangi bau tidak sedap sampah. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, melestarikan lingkungan. Sampah organik rumah tangga yang bisa dijadikan pupuk kompos ada 8, yaitu kertas bekas yang tidak terpakai, tisu bekas, daun atau rumput, potongan kayu, bumbu dapur, bulu hewan yang rontok, potongan rambut, dan kotoran hewan peliharaan. Nah, ini sampah organik yang tidak bisa dijadikan pupuk kompos, yaitu ada 6. Yang pertama ada minyak goreng, tumbuhan yang terkena penyakit, kertas kado yang berbahan metalik, kacang walnut, kaca, kardus makanan, dan minuman yang berbahan metal.
Nah, baiklah kita masuk di cara membuat pupuk kompos. Ada 5 tahap, yaitu yang pertama, pilih komposter. Yang kedua, siapkan sampah hijau dan sampah coklat. Yang ketiga, campur bahan dan tambahkan aktivator. Keempat, aduk seminggu sekali. Dan kelima atau yang terakhir, panen dan ayak. Nah, kita masuk di bagian pertama. Memilih komposter. Komposter adalah wadah untuk mengolah kompos di tempat dengan lahan-lahan besar. Sebenarnya membuat kompos ini bisa dilakukan dengan lubang sedalam 50 sampai 100 cm yang digali di tanah. Namun, ini mungkin kurang praktis untuk yang tinggal di perkotaan, di lahan terbatas, kita bisa menggunakan komposter. Seperti prinsip pengomposan yang aerob, wadah ini perlu berlubang dan mempunyai pori agar bisa mengakomodasi sirkulasi udara. Kini di toko-toko daring dijual pula dengan penyaring khusus yang bisa memisahkan kompos padat dan kompos cair. Komposter dapat pula dibuat dari drum atau ember yang kita lubangi pada bagian bawahnya. Ember atau drum ini lalu diletakkan dengan alas tertentu agar lubang bagian bawah tidak tertutup oleh permukaan tanah dan lantai. Nah, seperti kita lihat pada gambar, yang di atas ini adalah penutup wadahnya. Nah, dan di dalam disisakan 2/3 ruang kosong untuk menambah sampah organik harian. Nah, ini dibuat-buat lubang-lubang untuk sirkulasi udara. Nah, yang di bawah sini lubang untuk luapan air lindi. Dan di atasnya terdapat daun kering atau sekam untuk menyerap air lindi. Yang kita masuk di tahap 2, yaitu menyiapkan sampah hijau dan sampah coklat. Sampah hijau adalah sampah yang berupa sayur, buah, teh, kopi, rumput segar, kulit telur, pupuk kandang, atau kotoran ternak lainnya. Agar lebih mudah diingat, kira-kira sampah hijau adalah bahan yang masih mengandung banyak air, supaya lebih mudah terurai. Sebaiknya cincang terlebih dahulu sampah hijau sebelum dimasukkan ke komposter agar mudah terurai. Nah, sampah coklat, contoh sampah coklat adalah daun atau rumput kering, serbuk gergaji, sekam, padi, serutan kayu, tangkai daun, atau kulit jagung. Sampah coklat pada umumnya memiliki sifat fisik kering, kasar, berserat, dan kebanyakan berwarna coklat. Nah, kita masuk di tahap 3, yaitu campur bahan dan tambahkan aktivator. Perbandingan ideal sampah coklat dan sampah hijau adalah 2:1. Jika bahan sudah siap, campurkan dan masukkan ke dalam komposter. Kita juga membutuhkan bantuan aktivator atau pengurai, yaitu mikroorganisme hidup. Oleh karena itu, sebagai aktivator, Anda juga dapat menambahkan campuran pupuk kompos yang sudah jadi dan tanah, kotoran ternak, atau efektif mikroorganisme, atau yang bisa dikenal EM4. Bagi yang baru pertama kali memakai kompos EM4, ini tersedia di toko-toko pertanian atau bisa dibeli secara daring. Nah, sesudah aktivator ditambahkan, siramkan atau semprotkan air gula atau beras di atas campuran bahan ini akan menjadi makanan bagi mikroorganisme yang akan mempercepat pertumbuhan mikroorganisme serta proses pengomposan. Perlu diingat kelembapan yang direkomendasikan adalah 30%. Mengetesnya dalam genggaman tangan, campuran bakal kompos kita idealnya terasa seperti spons yang sudah diperas. Setelah kelembapan dirasa sesuai, tutup komposter Anda. Nah, di tahap keempat yaitu aduk seminggu sekali. Setelah 1 minggu, buka kembali komposter, lalu aduk bahan-bahan di dalamnya, lalu tutup lagi, dan ulangi pengadukan setiap minggu. Pada minggu pertama dan kedua, mikroba yang mulai bekerja menguraikan sampah pada tahap ini, suhu sampah biasanya akan naik menjadi sekitar 40 derajat Celcius. Ulangi terus pengadukan sampai jangka 6 minggu. Nah, kita masuk di tahap terakhir yaitu panen dan ayak. Sesudah 6 minggu saatnya panen, kompos dikatakan sudah jadi apabila warnanya sudah kehitaman dan tidak tercium lagi bau tak sedap khas sampah. Aroma dan tekstur kompos terasa lebih seperti tanah. Suhu kompos sekiranya 30 derajat Celcius jika kompos sudah jadi. Pisahkan bagian yang kasar dan halus dengan ayakan. Ambillah bagian yang halus, pupuk kompos yang kasar dapat dicampurkan kembali ke dalam bak pengomposan sebagai aktivator. Nah, sekian dari saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.